Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang diskalkulia pada anak dengan kesulitan belajar. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Devina Syifatul Baru dengan NIM 1102623020, Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini akan dibahas 6 aspek. Aspek yang pertama adalah definisi anak dengan kesulitan belajar. Yang kedua, klasifikasi anak dengan kesulitan belajar. Yang ketiga, definisi diskalkulia. Yang keempat, penyebab dari diskalkulia. Yang kelima, dampak dari diskalkulia. Dan yang terakhir adalah klasifikasi diskalkulia. Menurut DSM-5 atau Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental edisi kelima, anak dengan kesulitan belajar adalah jenis gangguan perkembangan syaraf yang menyebabkan permasalahan saat memperoleh, memahami, dan menggunakan informasi. Hal ini menyebabkan adanya hambatan saat membaca, menulis, dan berhitung. Anak dengan kesulitan belajar terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah disleksia. Yang kedua disgrafia, yang ketiga diskalkulia, dan yang keempat adalah gangguan pemrosesan pendengaran. Yang akan dibahas pada video kali ini adalah diskalkulia. Secara umum, diskalkulia merupakan gangguan pembelajaran yang berkaitan dengan kesulitan untuk memahami dan menggunakan konsep matematika. Anak dengan diskalkulia mengalami kesulitan dalam memahami angka, mengenali pola matematika, dan melakukan operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Menurut Sinaga dan Simarmata pada tahun 2020, diskalkulia adalah seseorang yang terhambat dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari ketimpangan antara kemampuan akademik yang diperoleh anak terhadap kemampuan inteligensi yang tidak bermasalah. Pada umumnya, diskalkulia disebabkan oleh gangguan pada sistem syaraf pusat. Tetapi, menurut Suzana dan Maulida pada tahun 2019, terdapat 2 faktor penyebab diskalkulia, antara lain, faktor genetik. Faktor genetika dari orang tua dapat menyebabkan anak menjadi diskalkulia. Biasanya, anak yang lahir pada keluarga yang memiliki riwayat kesulitan belajar lebih berpotensi gangguan belajar serupa. Faktor psikologi. Salah satu contoh dari faktor psikologi adalah trauma di masa lalu. Trauma tersebut mungkin bisa jadi ketakutan dalam mengerjakan matematika karena sering disalahkan. Contoh hambatan pada pembelajarannya yaitu kesulitan memahami konsep dasar matematika. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, bisa dari inteligensi anak yang tidak dapat menerima konsep dasar matematika, metode pengajaran yang salah, kurangnya motivasi dari orang terdekat khususnya orang tua, kecemasan matematika, dan gaya pembelajaran yang belum tepat. Konsep dasar matematika yang dimaksud seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tertinggal materi matematika dengan teman sebayanya. Anak cenderung mengalami ketertinggalan karena anak belum mengerti tentang pembelajaran yang diberikan. Tetapi, mungkin ia tidak mendapatkan pengajaran sesuai dengan gayanya yang didukung oleh orang tua, mengintervensi sejak dini, dilatih secara konsisten, dan rutin ke ahli untuk melihat perkembangannya. Contoh hambatan pada kegiatan sehari-harinya yaitu sulit membedakan antara kanan dan kiri. Anak cenderung belum bisa menerapkan konsep matematika ke kehidupan sehari-harinya. Anak memerlukan pendekatan yang terstruktur dan pelatihan yang konsisten agar mencapai keberhasilan. Kesulitan untuk membaca jam analog. Anak yang belum memahami konsep waktu, penghubungan angka, selisih waktu, mengaitkan visual spasial, dan mempunyai memori jarak pendek akan kesulitan dalam membaca jam analog. Tidak bisa membedakan lebih dan kurang saat berbelanja. Dengan pendekatan yang tepat dan dukungan yang konsisten, anak dapat belajar tentang uang untuk berbelanja dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menangani uang secara lebih efektif. Dan yang terakhir adalah tidak tertarik dengan permainan angka.
Permainan angka bersifat kompleks yang dapat membuat anak menjadi frustasi saat bermain. Ia juga mengalami kesulitan dalam memahami aturan karena pengolahan informasinya yang lambat. Salah satu contoh permainan angka yaitu Monopoly. Menurut Enfon, pada tahun 2016, terdapat 9 jenis diskalkulia secara spesifik, yakni diskalkulia kuantitatif, merupakan ketidakmampuan anak dalam mengkalkulasi dan menghitung suatu angka. Diskalkulia kualitatif, merupakan ketidakmampuan anak untuk mengoperasikan angka yang meliputi pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Diskalkulia intermediate, merupakan kesulitan anak untuk mengoperasikan simbol dalam matematika, meliputi simbol bilangan ataupun simbol matematika. Diskalkulia verbal, merupakan kesulitan untuk mengartikan angka, mengingat angka, dan mengenali angka yang diucapkan oleh orang lain. Diskalkulia praktogonistik, merupakan kesulitan pada memanipulasi hal secara lebih sistematis. Salah satunya adalah membandingkan angka yang lebih besar dari angka yang disebutkan. Diskalkulia indiagnostik, merupakan ketidakmampuan mengingat konsep matematika yang telah dipelajari. Karena anak diskalkulia cenderung susah untuk menerima informasi baru. Diskalkulia leksikal, merupakan ketidakmampuan mengingat tempat simbol bilangan dalam jumlah yang besar. Anak mampu menyebutkan satuan dan puluhan, tetapi kesulitan saat menyebutkan ratusan, ribuan, dan tingkatan selanjutnya. Diskalkulia grafis, merupakan kesulitan untuk menuliskan angka dan simbol bilangan. Dan yang terakhir adalah diskalkulia operasional, merupakan kesulitan anak untuk mengkonstruksi operasi hitung aritmatika dan memanipulasi simbol dan angka matematika. Cukup sekian video pembahasan tentang diskalkulia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.